preman nih suka malah orang, Betul. debt collector, Betul. apapun segala macam. Nah, preman yang satu ini dia merubah stigma pria beriman. Kumpulan orang-orang rajin ibadah, Betul. ya kan, Kau buat jangan potong kebaikan. dulu, biar ya lu kan? dijelaskan dulu. Oke, Cuman Rip. Oke, siap. Dia kadang lempar ke aku. Assalamualaikum saudara mara. Apa? Jangan banyak bual. Kalau berani, berbual kat sini. Ya, jadi memang betul preman ini sekarang sudah menjadi komunitas. Ya, memang komunitas kajian. Jadi namanya komunitas ngaji Tanjung Pinang dan Bintan. Jadi sebelumnya itu sebenarnya bukan preman nama dia. Betul. Namanya itu adalah pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Pemuda hijrah itu waktu itu terinspirasi dari Ustaz Rahnan Ataki. Nah, jadi dia itu memang buat nama gerakannya Shift Pemuda Hijrah gitu. Jadi kita yang dulu waktu itu main media sosial kan terinspirasi. Nah, kemudian kalau kita nak buat pun di Tanjung Pinang nih pemuda hijrah, orang kalau udah terlabel hijrah berarti dia terikat. Dia susah misalnya nak bergaul lagi, nak apa lagi, pokoknya betul. bebas lah gitu. Betul. Oh, ini pemuda hijrah nih, masa? Kayak gitulah framingnya. Jadi akhirnya karena susah orang terikat dengan nama orang yang hijrah, jadi kita ubah namanya preman. Nah, preman pun tak ujuk-ujuk tinggal langsung nama dia preman. Itu juga, nah, almarhum ayah saya, dia itu selalu menyapa kawan-kawan dia yang tak ada tuh, mana nih preman-preman, kok tak ada nampak? Oh, Biasanya betul. Mana nih preman-preman, tak ada Padahal Iya. itu panggilan akrab kawan-kawan. sahabat-sahabat, mana kawan-kawan kita nih. Samsing lah ya. Karena rasa nama preman ini begitu dekat gitu kan, akhirnya kita cari nih preman ini apa kepanjangan dia, maksudnya bisa tak ada otak-atik. Akhirnya jadilah pria beriman. Karena kan orang kawan-kawan Arif yang semuanya laki-laki ini yang berniat untuk hijrah ini sepakat tak namanya preman dan seterusnya. Akhirnya sepakat, kita buat logonya, bisa kawan-kawan lihat di Instagram. P. Arab Melayu. Arab Melayu. Bukan Fa. Awalnya kita nak buat Fa, tapi kan teringat kita kan belajar Arab Melayu dulu waktu kecil. Iya. Sekarang anak SD sekarang tak ada lagi. Karena agak tumbang kalau pakai fa, preman. Iya, betul. Kayak kurang ada power gitu ya. Nah, jadi teringat karena kita belajar Arab Melayu kan, Arab Melayu lihat P pas nih. Nah, jadi kita pilih huruf P itu jadi logo karena berdirinya kan di Tanjung Pinang, negeri Melayu. Oke. Berarti yang menggagas preman di Pinang nih engkau, men. Berarti bisa dikatakan kepala puaknya lah ya. Iya. Arif tak berani juga mengatakan Arif ini kepala puaknya. Orang manggilnya sih ketua preman. Ketua Tapi Arif preman. takut bilang ketua, takut ketuaan. Padahal tidak gitu. Ya, lebih nyaman ini tim aja. Tim. Nah, penggerak preman karena Kepala karena pembentukannya kan Arif tak sendiri. Arif ajak beberapa kawan-kawan Arif yang dia tuh pengen belajar ngaji, belajar sholat, apa semua. Ya udahlah kita ngumpul aja di sebuah komunitas. Karena kalau kita sendiri kan kita ya berat emang. memang. Betul. Jadi memang si Arif nih sering chat aku, men. Tak Bang, balas dulu bang. Iya. tidak. Maksud yang kau jangan kayak gitu, men. Oh, boleh kayak gitu. Engkau aib Itu orang semua aib aja nih. aib kita yang kebuka. Aku buka yang bagus ini baru nih. Aku buka yang tak bagus baru tahu ini kan. Aja. Jadi Arif nih beberapa waktu belakangan ini dia sering chat aku, men. Apa tuh? Bang, ada waktu ini kita ngopi yuk. Dia yang agak agresif gitu, men. Kalau si Arif nih cewek, sumpah aku datang, men. Nah, salah. Itu preman ya? Hah? Untung preman. Untung preman. Untung aku udah kawin, men. Untung aku udah kawin. Jadi ada pembatas nih, men. Oh gitu ya. Nah, jadi si Arif nih selalu chat, "Bang, kapan ada waktu, Bang? Kita main futsal yuk." Nah, dia selalu mencocokkan waktu macam mana aku tuh supaya berkelompok gitu, men. Karena betul kata engkau tadi, kalau misalnya sendiri itu agak berat. Betul. Dan inilah yang dilakukan sama Arif sekarang. Jadi memang berusaha untuk merubah stigma masyarakat dari preman yang buruk. Orang bilang preman, kau ini preman gitu kan. Ternyata terinspirasi dari bapak dia yang bergaul sama kawan-kawan bapak dia. Mana preman-preman? Jadilah pemuda yang berhijrah Iya, gitu kan. preman. Dalam komunitas preman yang kau bangun nih. Di situ tuh ada apa aja? Jadi selama nih bang, yang Arif buat itu preman ini gimana caranya biar orang ini berkumpul tadi, emang bilang berjamaah tadi. Karena kalau ditarik sebelumnya, kenapa Arif pengen membentuk ini? Dulu tuh Arif aktif di lembaga dakwah kampus di Stain Sultan Abdul Rahman itu namanya LDK Rahman. Jadi LDK Rahman itu ada namanya kajian pekanan, kajian bulanan dan seterusnya. Nah Arif kan punya banyak kawan-kawan yang kerja di bengkel, kemudian satpol apa semua yang memang tidak terfasilitasi dapat kajian bulanan atau pekanan itu. Nah jadi Arif pengen kawan-kawan Arif itu juga dapat nih fasilitas, dapat kajian-kajian seperti itu. Nah Arif bentuklah tadi pemuda hijrah yang akhirnya bertransformasi namanya jadi preman. Nah kegiatan di dalam preman ini ya sebenarnya fleksibel aja bang. Dia tidak sama seperti organisasi. Karena kalau organisasi kan dia rapi dan seterusnya terstruktur. Nah kalau komunitas ini ya dia fleksibel aja. Pokoknya kawan-kawan dapat ngumpul. Sebenarnya kan kalau kita kait-kaitkan lah dari cocokologi ya.
apa namanya. Nah, preman ini sebenarnya orang yang tak mau terikat. Gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia hobi berkumpul, berorganisasi, tapi ketika di organisasi itu ada aturan yang harus diikuti. Tapi kan ada orang-orang yang dia tuh pengen fleksibel aja kapan dia bisa. Nah, itulah namanya komunitas. Namanya kan komunitasnya tempat orang berkumpul yang punya satu hobi, satu tujuan, satu visi dan misi. Nah, di preman ini Arif tuh coba merangkul siapapun kawan-kawan yang punya niat untuk berubah menjadi lebih baik. Punya Gabung niat. jadi brand. Poin Punya pertama niat. punya niat. Punya niat untuk berubah jadi Tak lebih baik. mikir siapapun. Tak mikir siapapun. Apapun Entah suku dia deh. preman asli kah, preman mantan preman, bahkan preman pensiun dulu gabung preman ini. Kami share lah buat IG-nya dan seterusnya. Ada yang komen, atau ada yang DM. Bang, ini preman ini ada yang perempuannya tak? Oh gitu. Nah, jadi kan nggak mungkin nak digabungkan situ. Akhirnya kami buat lagi komunitas satu lagi. Oh. Waktu itu udah warisan. Warisan. Itu wanita Syatni smart kekinian. Masya Allah. Luar biasa. Agak lebay namanya bang ya. Tapi sekarang itu udah ada namanya OTW Surga Tanjung Pinang Demitan. OTW Surga itu kepanjangannya Komunitas Wanita Surga. Jadi itu memang dikumpulkan misalnya preman-preman ini kan udah ada yang berkeluarga dan seterusnya. Jadi istri-istri preman ini ngajinya di OTW Surga. Oh iya iya. Soalnya fasilitas. Karena kan ketika kami siar program preman kajian apa semua itu orang jadi pengen ikut juga. Yang perempuan tadi yang bilang. Nah kami alihkan mereka kepada Kasih wadah lah ya. Kasih wadah juga begitu. Jadi yang pertama tadi bang, preman itu yang penting dia punya niat berubah menjadi lebih baik aja lah. Dia boleh gabung. Nah kemudian karena kami dah berkumpul, dah punya wadah satu tujuan, yang punya hobi futsal, yang punya hobi badminton, yang punya hobi memanah, yang punya hobi berenang, tenis meja, biliar pun ada. Jadi ketika kami dah berkumpul dalam satu komunitas, apapun hobinya kan dalam grup itu kan punya hobi-hobi yang sama. Ini yang mau badminton, namanya PB Preman. Ini yang hobinya biliar preman. Ada yang hobi main PS preman. Begitu bang. Jadi yang namanya komunitas kita fleksibel saja. Tak memutuskan hobi mereka yang Tidak memutuskan. Yang penting nanti kita tuh mengajarkan di dalam komunitas ini bagaimana menjaga sholat gitu. Kita boleh main PS, tapi pas waktu sholat kita berhentilah. Kita boleh main bola. Ya main bola janganlah di waktu-waktu sholat. Kayak dulu lah bang, kita main di kampung-kampung kan. Peluit panjang itu kapan? Maghrib. Azan maghrib. Maghrib. Nah kan artinya kita udah tersistem. Azan maghrib itu kita pulang. Ya. Kalau tak habis blue tea naik kan. Kalau aku tak bisa. Kalau azan maghrib dah pasti kena putih. Mang, itu Kalau Jam aku 5 lah minimal. orang tua dulu kayak gitu. Kalau aku sekarang kan trompet di mulut mak aku. Karena rumah mak aku kan dia jauh buka tingkap tu kan. Balik. itu terdengar Dari jendela aja dah ancung rotan tu. Balik kata dia. Men aku nih sekarang agak risih men dengan apa ya? Di Pinang nih sekarang banyak tukang parkir. Kita bukan mendiskreditkan tukang parkir men ya. Betul. Tapi ada orang yang menyalahkan nama tukang parkir. Kau sering tak? Misalnya kau singgah ke toko dan kau cuma singgah ke toko parkir motor, pas kau balik tiba-tiba keluar orang tarik stang motor kau yang di belakang. Dan Tak ada yang suruh-suruh, tak ada apa Dan tanpa disuruh kau ngasih duit ke orang itu. Betul. Itu preman tak men? Ada orang pelanggan sentuh motor kita kayak ngatur-ngatur kita ngasih duit gitu Kasih duit 1.000. Entahlah aku tak berani pula kalau nak kata itu preman je. Pemerintah Kota Tanjung Pinang tuh udah mengeluarkan surat edaran bahwa duit parkir itu udah diatur. Tukang parkir yang udah bersertifikasi atau yang sudah berlisensi yang boleh kita kasih duit. Kalau mereka tak kasih karcis, kita tak boleh kasih duit. Jatuhnya itu pungutan liar. Tapi banyak lah Ji sekarang tuh tak pakai karcis lah, tapi dia pakai seragam. Kau tukang parkir nih, aku tak kenal sama kau nih. Kau ini kan agak seram sedikit kan. Pas aku parkir, Aku dah canggih ni kau saya tukang parkir kau ya. misalnya aku lagi parkir di toko-toko tepung gitu kan. Pas nak balik, tiba-tiba kau tarik stang motor aku di belakang kan. Perlu aku tanya, ada karcis tak pak? Muka kau ni muka seram kan? Nah itu kadang dilema itu kalau cowok men. Belum lagi yang cewek, yang mereka ni tak ada pengamanan. Apalagi kalau malam-malam kan agak ngeri sebenarnya. Harapan aku sih pemerintah agak lebih galak lagi tuh untuk mengantisipasi preman-preman yang kayak gitu kan. Betul. Memang nampaknya sepele 1.000 tapi kalau 100 orang, 200 orang ya kan. Pas diusut pendapatan tukang parkir itu satu hari itu bisa sampai 600 sampai 700 ribu men. Mak luar biasa. Pernah tak dengar ada lowongan tukang parkir? tak ada. Tak pernah kan? Tapi kenapa tukang parkir makin lama makin banyak? Karena tadi hasilnya menjanjikan Ji. Yang penting kau ikut nimbrong tarik-tarik motor Oh, berarti itu tergantung domisili men misalnya kau orang Ganet nih, Betul. yang kau kuasai itu warung-warung yang dekat Ganet. Area masing-masing tuh mereka punya kuasa Punya masing-masing. kaplingan. Punya kapling. Terima kasih saudara Mara dah nonton. Jangan banyak bual. Kalau berani tengok video lainnya. Kalau suka jangan lupa subscribe.